Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 11 IPA. Ibu doakan semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan fit sehingga hari ini kalian semua bersemangat untuk melakukan pembelajaran daring. Ibu ucapkan selamat bagi seluruh anak kelas 11 IPA karena kalian telah berhasil mengikuti pembelajaran 1 tahun kemarin walaupun dengan berbagai macam kendala selama pembelajaran daring. Semoga kedepannya kita semua bisa melakukan yang terbaik untuk bisa menciptakan pembelajaran daring yang baik, yang efektif, dan menyenangkan. Perkenalkan, untuk siswa baru, Arlian Hafid. Perkenalkan, nama saya Ibu Triana Octaviani. Ibu mengajar mata pelajaran kimia. Selamat datang di keluarga Ma Mumtazah. Mudah-mudahan tetap semangat ya, walaupun belum bisa bertemu langsung dengan teman-temanmu. Oke, hari ini Ibu sudah menyampaikan kontrak belajar, di mana di situ Ibu berikan materi-materi apa yang akan kalian pelajari 1 semester ke depan di kelas 11. Namun sebelum kita masuk ke materi kelas 11, perlu Ibu sampaikan terlebih dahulu satu bab terakhir yang belum sempat kita bahas di kelas 10, yaitu tentang konsep mol dan stoikiometri. Kenapa Ibu perlu menyampaikan bab ini? Karena bab ini termasuk materi yang penting untuk membangun materi-materi kalian selama kelas 11. Oke. Silahkan anak-anakku persiapkan modul kelas 10 ya. Karena kemarin Ibu sudah bagikan. Silahkan dibuka untuk bab konsep mol dan stoikiometri. Oke. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, konsep mol dan stoikiometri. Sebelumnya Ibu akan menceritakan terlebih dahulu. Jadi, di kalangan ilmuwan kimia itu dalam 1 tahun ada 1 hari yang mereka rayakan yang disebut dengan Mol Day. Mol Day itu sebagian ilmuwan merayakan di setiap tanggal 23 Oktober. Mulai dari jam 6:02 pagi hingga pukul 6:02 petang. Ada apa sih di hari ini? Jadi hari atau tanggal 23 Oktober itu dirayakan sebuah penemuan, salah satu penemuan brilian dalam dunia mikroskopik kimia, yaitu ditemukannya konsep mol. Apa sih konsep mol itu? Oke, Ibu analogikan terlebih dahulu. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari, kalian pasti tidak asing dengan satuan-satuan ini. Seperti satu lusin. Satu lusin gelas misalnya, pasti berisi 12 buah gelas. Satu kodi berisi 20 buah, dan satu rem berisi 500 lembar. Nah, dalam dunia kimia, seperti yang kalian tahu, kita itu mempelajari suatu materi yang kita sebut atom, yang ukurannya sangat kecil sekali, yang tidak bisa kita lihat dengan mata kepala langsung. Sehingga bagaimana sih cara mengukur atom ini? Maka akan kesulitan bagi kita untuk menggunakan satuan-satuan konvensional seperti ini. Maka ilmuwan menemukan istilah atau satuan baru yang disebut dengan satuan mol. Ya, kenapa kita perlu menggunakan satuan mol ini? Karena
Atom itu ukurannya seperti yang kalian tahu sangat kecil sekali. Bayangkan saja, misal saya beri contoh, 1 butir garam, ya 1 butir garam. Itu saja sudah mengandung 1 mengandung 1 kuantiliun. Kuantiliun itu ada 18 digit 0 setelah angka 1. Jadi bisa bayangkan nggak, itu baru 1 butir ya. Kalau misalnya kalian ambil 1 butir garam, itu di dalamnya mengandung 1 kuantiliun atom. Jadi nggak mungkin kan kita bahas sekian banyak angka hanya untuk menunjukkan jumlah atom dalam sebutir kecil garam. Sehingga pada saat itu seorang ilmuwan asal Itali mengukur bahwa 1 mol zat itu ternyata mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 atom. Jadi terukurlah bahwa 1 mol zat itu mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 atom. Angka ini mulai sekarang kita sebut dengan bilangan Avogadro. Untuk mengenang nama beliau, yaitu untuk menghormati penemuan beliau, yaitu seorang ilmuwan bernama Amedeo Avogadro. Sehingga 1 mol apapun itu pasti mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Ya. Contoh, misal saya punya 1 mol besi, ferrum. Itu di dalamnya berisi 6,02 kali 10 pangkat 23 atom. Ya, karena besi di sini dalam bentuk atom. Contoh yang lain, jika saya punya 1 mol ion natrium atau Na+, maka di dalamnya mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 ion. Jika saya punya 1 mol air, maka di dalamnya akan mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul air. Jadi bisa bayangin ya, 10 pangkat 23 itu jumlah yang sangat besar. Kalau misalnya saya punya 2 mol emas, maka di dalamnya akan mengandung 2 kali 6,02 kali 10 pangkat 23 atom emas. Misal saya punya 3 mol udara, maka di dalamnya akan mengandung 3 kali 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul udara. Maka kenapa kita kembali ke sini sejarahnya, mengapa tanggal 23 Oktober? Karena 23 Oktober ini melambangkan 10 pangkat 23. Jadi 10 menunjukkan bulan Oktober, dirayakan di bulan Oktober, 23 ini tanggalnya untuk menunjukkan 10 pangkat 23. Dan kenapa dirayakannya 602? Berarti kalian sudah paham sekarang silsilahnya, bahwa ternyata bilangan Avogadro itu mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23. Sehingga sebagian ilmuwan merayakan di hari ini, yaitu tanggal 23 Oktober. Oke. Berikutnya, kemudian Avogadro pada tahun 1811 melakukan percobaan dan menyimpulkan bahwa beberapa gas, jadi di sini saya berikan gambar, di sini terdapat gas helium, gas oksigen, uap air, dan gas amonia.
Jika terdapat beberapa gas yang berada pada suhu dan tekanan udara yang sama, maka gas-gas tersebut pasti memiliki jumlah partikel yang sama. Ya, dengan catatan mereka harus berada pada suhu dan tekanan udara yang sama. Jadi jumlah mol gas yang memiliki jumlah mol yang sama berarti akan memiliki jumlah partikel yang sama pula. Oke, berikutnya. Sekarang coba kalian bayangkan. Ini kita berimajinasi ya. Kira-kira kalau kita mau menghitung 6,02 kali 10 pangkat 23 atom, anggap saja kalian menghitung lembaran uang sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23 atom. Kira-kira kalian butuh berapa hari ya? Apakah cukup 1 hari, 1 minggu, atau 1 bulan? Ternyata kita akan membutuhkan waktu sekian banyak tahun untuk menghitung 6,02 kali 10 pangkat 23 atom. Itu menunjukkan seberapa banyaknya jumlah atom tersebut sehingga kita membutuhkan sekian banyak tahun gitu ya. Namun faktanya sekian banyak atom alias anggap saja 1 mol atom yang mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 atom itu hanya membutuhkan ruang yang relatif kecil. Contoh saja, misal saya punya 1 mol air. Ya, saya punya 1 mol air. 1 mol air mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul. Ternyata 1 mol air itu, sekian banyak atom air itu hanya membutuhkan wadah sebesar 1 sendok teh saja. Jadi kalau kalian misalnya mengambil air begitu ya dengan 1 sendok teh, maka itu ukurannya kira-kira 1 mol. Atau bisa disebut di dalamnya mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul. Hal ini menunjukkan seberapa kecilnya ukuran atom itu, sangat kecil banget. Nah, namun faktanya atom-atom yang sangat kecil ini bergabung dengan atom-atom yang lain dengan ikatan kimia, melalui ikatan kimia yang sudah kalian pelajari di kelas 10 kemarin, dan mampu, senyawa-senyawa kimia ini mampu membentuk wajah dunia kita, mampu membentuk wajah bumi kita. Kalau kalian lihat bagaimana belajar atau kalian belajar bagaimana bumi itu terbentuk dari awal hingga saat ini, pasti banyak sekali perubahan. Bagaimana proses industri yang awalnya dari manusia gua gitu ya, manusia purba berubah hingga menjadi manusia modern dengan pengaruh perkembangan industri, itu adalah salah satu dampak dari pemanfaatan ilmu kimia yang menghasilkan produk-produk baru, menghasilkan senyawa-senyawa baru yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bayangkan bagaimana makhluk yang kecil ini yang kita sebut atom ini bisa memberikan efek yang luar biasa bagi kehidupan kita. Baik itu efek negatif ataupun efek positif. Semua kembali kepada kita manusia, seberapa bijaksana kita untuk menggunakan zat-zat tersebut sesuai dengan fungsinya masing-masing gitu ya. Jadi ini hanya menunjukkan bahwa hal yang kecil, atom itu ternyata memberikan efek yang luar biasa. Oke. Berikutnya kita lanjutkan. Mungkin kalian bertanya, kira-kira 1 mol zat
Tadi disimpulkan bahwa satu mol zat apapun itu memiliki jumlah partikel yang sama, yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23. Mungkin kalian bertanya, apakah satu mol zat yang berbeda dari beberapa zat yang berbeda akan memiliki massa yang sama? Itu sebenarnya analoginya seperti ini. Apakah satu lusin gelas massanya akan sama dengan satu lusin piring? Nah, itu kalian bisa bandingkan. Tentunya di sini ada beberapa unsur yang berbeda. Di sini ada 8 unsur ya, ada seng, karbon, magnesium, dan seterusnya. Yang semuanya ini terukur 1 mol. Jadi ini 1 mol seng, 1 mol belerang, 1 mol silikon, dan seterusnya. Setelah ditimbang, ternyata mereka memiliki massa yang berbeda-beda. Jadi 1 mol zat memiliki jumlah partikel yang sama, namun mereka memiliki massa yang berbeda. Nah, pertanyaan berikutnya. Berapakah massa tiap mol unsur-unsur di atas? Dan bagaimanakah cara menghitung massa masing-masing unsur di atas? Nah, itu mungkin pertanyaan yang timbul dalam benak kalian. Oke, kita lanjutkan. Untuk menjawab pertanyaan ini, maka saya perlu sampaikan tentang massa atom relatif yang kita singkat dengan AR. Massa atom relatif atau istilah lainnya massa molar. Massa molar itu massa tiap 1 mol zat. Ya, massa tiap 1 mol zat. Nah, menghitung massa atom tentunya tidaklah sama seperti kalian menghitung gula, menghitung beras dengan menggunakan alat ukur sehari-hari yang biasa kalian temukan. Tentunya tidak bisa. Di sini ada alat khusus yang digunakan, yaitu spektrometer massa. Kurang lebih alatnya seperti ini. Nanti kalian bisa searching ya di Google kalau ingin tahu lebih detail tentang bagaimana penggunaan spektrometer massa. Jadi spektrometer massa ini fungsinya untuk menghitung massa atom ya, untuk menghitung massa atom. Nah, karena atom adalah partikel yang sangat kecil, maka digunakanlah satuan lain yang khusus untuk atom yang kita sebut dengan SMA atau satuan massa atom. Di mana ilmuwan sepakat bahwa 1 SMA itu sama dengan massa dari 1 atom karbon dibagi 12. 12 ini nomor massa atomnya ya. Yang akhirnya ditemukan 1 SMA itu sama dengan 1,66 kali 10 pangkat min 24 gram. Ya, jadi SMA itu 1 SMA itu kecil banget, 1,66, ini bayangkan ya, 1,66 kali 10 pangkat min 24 gram. Nah, angka ini otomatis akan sangat akan menyulitkan bagi kita dalam perhitungan ke depannya. Maka mulai sekarang yang akan kita gunakan adalah satuan SMA ya. Kita tidak menggunakan 1, kalau misalnya kalian mau merubahnya ke gram, silahkan untuk mengetahui berapa pastinya masanya. Jadi mulai sekarang kita gunakan satuan SMA. Nah, mengukur massa itu artinya membandingkan massa suatu benda dengan benda lain. Jadi pasti ada pembandingnya. Misalnya kalian mau menimbang, misalnya di pasar ya, mau menimbang 1 kilogram gula. Nah, maka 1 kilogram gula itu massanya akan sama dengan massa anak timbangan yang massanya 1 kilo. Berarti ada pembandingnya, yaitu anak timbangan yang 1 kilogram tadi. Hal ini juga berlaku untuk menentukan massa atom.
Jadi unsur di alam itu kan banyak. Nah, untuk menentukan massa atom yang lain, maka atom karbon di sini dijadikan sebagai standarnya. Sehingga ditemukanlah formula massa atom relatif suatu unsur, misalnya saya simpulkan X, itu dirumuskan sama dengan massa rata-rata satu atom X ini terserah unsur apa saja, dibagi 1/12 kali massa satu atom karbon 12. Oke. Lebih sederhananya, massa atom relatif ini itu sebenarnya ditunjukkan oleh nomor massa. Kalian kelas 10 kan sudah belajar tentang notasi unsur. Misal saya punya kalsium. 20 menunjukkan nomor atomnya, sedangkan 40 menunjukkan nomor massa. Maka nilai AR itu akan sama dengan nomor massa yang tercantum di sini. Sehingga unsur yang masing-masing unsur akan memiliki nomor massa atau massa atom relatifnya masing-masing. Kalau ada massa atom relatif, ya kan, maka ada berikutnya yang kita kenal dengan massa molekul relatif, yang kita singkat dengan MR. Nah, apa bedanya atom dengan molekul? Sudah tampak ya, kalau atom itu berarti massa untuk satu atom saja. Sedangkan molekul berarti dia jumlah massa dari seluruh atom-atom penyusun dalam suatu molekul. Contoh, urea yang digunakan sebagai pupuk mempunyai rumus kimia CONH2 2 kali. Pertanyaannya, berapakah massa molar atau massa molekul relatif urea? Di sini pasti akan diberikan data dari AR atau massa atomnya masing-masing. Jadi AR-nya C 12, massa atom O 16, N 14 dan hidrogen 1. Jadi data ini akan diberikan. Maka cara mengerjakannya gampang saja, seperti yang sudah kalian tahu bahwa massa molar urea atau MR urea itu adalah jumlah keseluruhan dari atom-atom penyusun suatu senyawa. Jadi kalau CONH2 ini terdiri dari berapa unsur? Ada 4 ya. 1, ada karbon, oksigen, nitrogen, dan hidrogen. Kita hitung satu persatu. Yang pertama karbon, jumlah karbonnya ada 1, kalikan dengan ARC, 1 kali 12. Kemudian oksigen ada 1, kalikan AR-nya, 1 kali 16. Kemudian nitrogennya ada 2, ya, karena di sini indeks 2 ini menunjukkan jumlah atom di dalam tanda kurung. Nitrogennya ada 2 dikalikan AR-nya, kemudian ditambahkan hidrogennya ada 4 dikalikan dengan AR-nya. Maka kalau kalian kalikan dan jumlahkan, total keseluruhan MR urea sebesar 60. Jadi massa molar itu 60 gram per mol, gitu ya. Oke, sampai sini mudah-mudahan kalian paham bagaimana cara menghitung massa molekul relatif. Oke. Jadi untuk menghitung MR, kalian harus tahu rumus molekul senyawa yang ditanyakan. Berikutnya, kita masuk ke materi
yang esensial yaitu tentang konsep mol, yaitu konversi atau merubah antara mol, massa, volume, dan jumlah partikel. Jadi, satuan yang sering kalian gunakan sehari-hari itu kan massa dan volume. Jadi berapa gram gula, berapa kilogram beras, seperti itu. Kemudian volume berapa liter bensin, berapa liter air, itu adalah satuan yang sering kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun dalam dunia kimia itu adalah kita menyebutnya dunia mikroskopik karena kita belajar tentang atom yang ukurannya sangat kecil dan tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. Maka kita perlu satuan baru yaitu satuan mol, ada satuan mol dan ada satuan jumlah partikel. Nah, keempat satuan ini saling berhubungan. Bagaimana? Seperti yang saya tunjukkan di gambar. Jadi, mol, kalau misalnya disimbolkan itu berupa N kecil, disimbolkan dengan N kecil. Mol di sini akan menjembatani antara jumlah partikel, massa, volume, jumlah partikel, massa, dan volume. Jadi, mol di sini kita bisa menghitungnya atau mencarinya dengan beberapa rumus yang berbeda. Yang pertama, jika di soal diketahui jumlah partikel, maka untuk mencari molnya kita gunakan mol sama dengan jumlah partikel dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Namun, jika di soal mungkin ditanyakan berapa massa suatu senyawa, maka kita bisa menggunakan rumus mol sama dengan massa dibagi AR atau MR, tergantung apakah dia berupa atom ataukah berupa molekul. Kemudian, kalau di soal diketahui atau ditanya volumenya, maka kita gunakan rumus mol sama dengan volume dibagi volume molar. Oke. Nah, rumus ini memiliki dua kondisi yang berbeda. Kondisi yang pertama kita sebut dengan STP. STP itu singkatan dari Standard Temperature and Pressure, di mana suhunya sama dengan 0 derajat Celcius dan tekanan udara sama dengan 1 atmosfer. Maka volume molar yang kita gunakan itu adalah 22,4 yang memiliki satuan liter per mol. Jadi artinya dalam 1 mol senyawa dia mengandung volume sebesar 22,4 liter. Jadi 22,4 liter sekali lagi kita gunakan jika kondisi senyawa berada dalam kondisi STP, suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Kondisi yang kedua adalah RTP atau Room Temperature and Pressure, di mana suhunya adalah 25 derajat Celcius dan tekanan udaranya 1 atmosfer. Maka volume molar yang kita gunakan nilainya sebesar 24,4 liter per mol. Nilai-nilai ini adalah nilai berdasarkan percobaan yang dilakukan oleh ilmuwan. Berikutnya, bagaimana jika kondisinya tidak standar dan juga bukan kondisi ruang, bukan kondisi RTP? Maka untuk menentukan molnya kita gunakan rumus yang berbeda, yaitu mol sama dengan tekanan udara P kali volume dibagi R. R itu tetapan gas ideal dikalikan suhu, di mana suhu di sini harus dalam satuan Kelvin. Ya, jadi sebelum kalian mengerjakan, perlu kalian amati
kondisinya seperti apa? Apakah STP, apakah RTP, atau bukan kedua-duanya? Maka mereka akan memiliki rumus yang berbeda. Kemudian yang terakhir, untuk menentukan mol, sebenarnya ini adalah penemuan atau teori dari ilmuwan yang sama, yaitu Avogadro, yang menyatakan jika terdapat dua atau lebih gas yang berbeda, namun berada pada suhu dan tekanan yang sama, maka akan berlaku perbandingan mol kedua gas itu akan sama dengan perbandingan volumenya. Ya, jadi kita tidak perlu menggunakan dua rumus yang atas jika kondisinya seperti ini. Jadi cukup perbandingan mol kedua gas akan sama dengan perbandingan kedua volume gas jika keduanya berada pada suhu dan tekanan yang sama. Catatannya ini ya, harus berada pada suhu dan tekanan sama. Oke, di sini sudah saya berikan satuannya. Mol itu simpulnya N dengan satuan mol, ya. Massa kita gunakan satuan gram. Jumlah partikel satuannya bisa atom atau ion atau molekul. AR massa atom relatif, MR massa molekul relatif, tidak memiliki satuan. Kemudian volume kita gunakan satuan liter. Ada volume molar, satuannya liter per mol. Kemudian ada tetapan gas R, nilainya 0,082. Ada suhu. Suhu di sini jika kita menggunakan rumus yang ini, maka suhu harus dirubah ke Kelvin terlebih dahulu dengan menambahkan 273. Kemudian yang terakhir yaitu tekanan udara atau P, yang satuannya kita sebut atmosfer, di mana 1 atmosfer itu sama dengan 760 mm Hg. Demikian penjelasan yang bisa saya berikan. Untuk menguatkan pemahaman akan saya berikan beberapa contoh soal sederhana. Oke, contoh soal pertama. Hitunglah jumlah partikel dari 2 gram gas hidrogen dengan nilai AR hidrogen sama dengan 1. Maka untuk mengerjakannya, silakan gunakan seperti cara biasa apa saja yang diketahui. Oke, kita analisa satu-satu. Yang pertama, hitunglah jumlah partikel. Berarti jelas di sini yang ditanya adalah jumlah partikel. Dari 2 gram. Nah, gram di sini menunjukkan masanya. Massa sama dengan 2 gram. Kemudian ada AR. Nah, karena kalian amati H2 di sini itu berupa molekul, jadi karena dia sudah terdiri lebih dari satu atom, maka kita menyebutnya sebagai molekul. Nah, molekul di sini maka perlu kita menghitung MR-nya, massa molekul relatifnya, yaitu 2 kali 1. Ya, 2 di sini menunjukkan jumlah atom hidrogen, sedangkan 1 di sini adalah AR hidrogen. Sehingga ditemukan MR-nya adalah 2 gram per mol. Berikutnya, yang ditanya berarti jumlah partikel. Maka kita berawal dari jumlah partikel dulu. Karena jumlah partikel, maka kita gunakan rumus yang mengandung jumlah partikel, yaitu mol sama dengan jumlah partikel dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, jadi kita pakai rumus yang ini. Sehingga untuk mencari jumlah partikel sama dengan mol
dikalikan 6,02 kali 10 pangkat 23, ya kan? Pertanyaan berikutnya, apakah di soal diketahui berapa molnya gas hidrogen? Nah, belum ada ya. Maka nilai mol ini kalian cari terlebih dahulu. Bagaimana cara mencari mol? Maka kalian perhatikan, ternyata yang diketahui di soal adalah massa dan mR. Maka gunakanlah rumus yang sesuai, yaitu mol sama dengan massa per mR. Massanya 2 gram, massa molarnya atau mR-nya 2 gram per mol, maka ditemukan mol dari hidrogen adalah sebesar 1 mol. 1 mol ini kalian masukkan ke rumus yang pertama sehingga diperoleh bahwa jumlah partikel hidrogen mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul. Begitu cara menentukan jumlah partikel suatu senyawa jika yang diketahui adalah masanya. Jadi kalian bisa mengkombinasikan beberapa rumus mol secara bersamaan. Kemudian contoh yang kedua. Oke. Hitunglah volume gas karbon dioksida yang di dalamnya mengandung 12,04 kali 10 pangkat 23 molekul pada kondisi STP. Ingat tadi ya, STP itu standar temperature and pressure. Maka kalian tulis terlebih dahulu apa saja yang diketahui. Di sini sudah jelas bahwa yang diketahui adalah 12,04 10 pangkat 23 molekul. Ingat, molekul itu adalah satuan dari jumlah partikel. Kemudian pada kondisi STP. STP itu kondisi 1 atmosfer dan suhu 0 derajat Celcius. Yang ditanya adalah volume. Maka kalau yang ditanya volume dalam kondisi STP, maka rumus yang digunakan adalah mol sama dengan volume dibagi 22,4. Sehingga volume dapat dihitung dengan cara mol dikali 22,4. Pertanyaan berikutnya, berapakah nilai mol ini? Apakah diketahui di soal? Tidak ada kan? Belum ada ya, belum diketahui. Maka kalian perlu menghitung mol dengan cara kita gunakan rumus yang sesuai. Karena diketahui jumlah partikel, maka kita menghitung mol dengan cara jumlah partikel dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Seperti ini bisa kalian coret, 10 pangkat 23 sama kalian coret, maka 12,04 dibagi 6,02 sama dengan 2 mol. Mol yang sudah diketahui di sini kalian masukkan di rumus yang pertama, sehingga ditemukan volume, maaf ya, ini belum Ibu tulis, volume sama dengan volume sama dengan 2 mol kali 22,4, yaitu berapa? 44,8 liter. Itu hasil akhirnya. Itu untuk contoh soal yang kedua. Jadi di sini melibatkan jumlah partikel dan volume. Jadi semua harus diawali dengan mencari mol terlebih dahulu. Soal yang terakhir. Hitunglah volume dari 3,2 gram gas O2 yang diukur pada suhu 27 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Kalian catat dulu apa saja yang diketahui. Di
Sini sudah jelas diketahui 3,2 gram. Berarti masanya 3,2 gram diukur pada suhu. Nah, kalian perhatikan. Suhu 27 derajat Celcius itu bukan kondisi STP dan juga bukan kondisi RTP. Kita cek lagi. STP itu harus 0 derajat, RTP itu harus 25 derajat. Berarti kondisinya bukan STP dan RTP. Berarti di sini kita gunakan rumus yang berbeda dari rumus yang ini. Berarti kalian harus merubah suhunya 27 derajat Celcius ditambah 273, yaitu menjadi 300 Kelvin dengan tekanan udaranya 1 atmosfer. Yang ditanya adalah volumenya, hitunglah volume gas oksigen. Maka kita gunakan rumus yang berikutnya, yaitu mol sama dengan P kali V dibagi R kali T. Kenapa kita gunakan rumus ini? Karena kondisinya memang bukan bukan RTP dan juga bukan STP, ya. Sehingga volume sama dengan mol kali R kali T dibagi P. Nah, data yang sudah ada adalah nilai R-nya yaitu 0,082, suhunya 300 dan tekanannya 1 atmosfer. Berarti yang perlu kalian cari adalah molnya terlebih dahulu. Dari manakah mol ini? Nah, silahkan kalian gunakan rumus mol yang sesuai dengan data yang diketahui. Karena data yang diketahui berupa massa, kalau ada massa pasti kalian bisa menghitung MR-nya, maka kita gunakan rumus mol sama dengan massa per MR, yaitu 3,2 per 32 dihasilkan 0,1 mol. 0,1 mol silakan kalian masukkan ke rumus yang awal sehingga ditemukan volume akhirnya adalah 2,46 liter. Ini adalah beberapa contoh soal tentang konsep mol, bagaimana mengkonversi atau merubah satuan mol menjadi beberapa satuan yang lain. Jadi rumus-rumus ini bisa kalian gunakan bersamaan tergantung dengan data yang diketahui dan yang ditanya. Cukup sekian anak-anakku materi untuk hari ini. Jika ada pertanyaan silahkan bisa kita komunikasikan. Bisa melalui WA, langsung japri saya silahkan. Silahkan membaca modul yang sudah saya bagikan. Dan setelah ini silahkan kalian mengerjakan kuis yang sudah saya berikan di e-learning madrasah untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman anak-anak semua. Demikian saya akhiri pertemuan hari ini. Mudah-mudahan mudah dimengerti dan bermanfaat. Silahkan kalian bisa memberikan pertanyaan melalui komen ya di bawah channel saya di YouTube saya. Silahkan mengisi komen di situ, nanti akan saya balas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.